hari ini saya hadir di ruangan Kepala BPN terkait konfirmasi adanya dugaan yang selama ini menjadi konflik antara pemasangan pelang dengan pengajuan PTSL. Demikian informasi yang kami dapat. Jadi saya ke Pak Edi ya Bang lah. Pak Teddy. Oh, Pak Teddy ya. Oke, makasih Bang. Terkait dengan adanya dugaan sengketa antara pihak ya, baik dari informasi yang kita dapatkan mengenai antar desa ya, kelihatannya sedikit miskomunikasi nih, Desa Pasir Panjang dengan Kelurahan Madarjo, yang mana pada saat ini sudah tahap rencana informasi BPN juga akan memanggil untuk mediasi di sini. Betul. Itu dulu Pak, apa benar itu Pak atau tidak? Betul, kemarin kan terkait batas wilayah antara Desa Pasir Panjang dengan Kelurahan Madarjo. Nah itu kan masih membingungkan kita dalam melaksanakan program PTSL. Contoh seperti kasus yang sampaikan tadi, antara kedua belah pihak itu masing-masing membawa surat tanahnya. Yang satu dari Desa Pasir Panjang, yang satu dengan Kelurahan Madarjo. Nah terkait itu, jadi menurut Pak Kakan kemarin akan dilakukan mediasi untuk terkait permasalahan ini. Nah, Bang, saya lihat juga sedikit dari surat edaran dari BPN ya, adanya bahwa di situ ada penundaan proses PTSL dari pihak Desa Pasir Bang. Apa benar itu Bang? Betul, karena kemarin mekanismenya untuk PTSL itu kan dilakukan pengukuran. Pada saat dilakukan pengukuran itu tidak ada permasalahan di lapangan. Nah, akan tetapi pada saat kita mau pemberkasan untuk penerbitan sertifikat, ada salah satu masyarakat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan beberapa orang, kalau tidak salah seperti itu kemarin. Nah, jadi untuk proses PTSL karena tidak clean and clear, kita pending seperti itu. Nah, terus dengan pending itu muncullah surat itu ya yang ditujukan kepada pihak warga tersebut ya. Betul. Nah, terus saya dengar informasi setelah surat itu beredar muncul, ternyata ada pemasangan pelang pengumuman yang mengatasnamakan BPN. Apakah itu memang BPN melakukan itu atau bagaimana Bang? Jadi posisinya itu kemarin masyarakat yang sudah bermohon, yang diukur kemarin kan itu ada kuasa hukumnya. Nah, kuasa hukumnya itu ada ke kantor. Jadi menurut kuasa hukumnya, kuasa hukumnya itu ada ke kantor. Jadi menurut versinya mereka kan itu tanah mereka. Nah kalau kita dari BPN untuk memastikan bahwa bidang tanah itu clean and clear, karena kemarin memang sudah yang pertama sudah kita surati. Nah silahkan pasang pengumuman, tapi mekanismenya itu belum berjalan untuk prosesnya. Kita akan melihat ini dengan pelang tersebut, apakah mereka ada gugatan dari pihak lain. Nah ternyata kan setelah seperti ini ada gugatan seperti itu. Nah kalau kita dari BPN ini kan setiap permohonan ibaratnya itu kalau memang mekanismenya harus dijalani seperti ini, kita lalui tahapannya ya. Nah, betul. Nah untuk kasus ini kemarin kan kita suruh pasang sebelum didaftarkan PNBP-nya, nah itu pasang aja pelang pengumuman dulu. Oh, memang BPN menyuruh untuk masang pelang itu untuk membuktikan bahwa bidang tanah itu clean and clear. Jadi terkait dengan adanya surat edaran yang dari BPN untuk ditunda itu bagaimana? Apakah ini tidak bertentangan Bang dari satu sisi? Posisinya itu karena di salah satu pihak tadi menyatakan bahwa itu memang perolehannya dari pembelian. Nah kemarin waktu itu juga pernah ke kantor menjelaskan. Nah tapi dalam mekanismenya ini belum pernah diadakan mediasi, dihadirkan kedua belah pihak. Kemudian antara Kelurahan Madarjo dan Pasir Panjang mungkin nanti kita undang. Camat juga seperti itu. Nah bahwa batas wilayah ini sebenarnya masuk ke Desa Pasir Panjang atau Madarjo. Nah jadi dalam ininya mekanisme pelaksanaan kita bingung. Si A membawa dari suratnya dari Desa Pasir Panjang, sedangkan si B dari Kelurahan Madarjo. Nah itu yang harus kita sinkronkan dulu. Apakah bidang tanah itu benar di situ posisinya berdasarkan surat si A, begitu juga surat dari si B. Jadi mengenai tata batas masih belum jelas gitu ya. Jadi pada intinya kalau ini belum jelas berarti ini termasuk bermasalah ya.
Betul, belum clean and clear lah seperti itu. Ya, artinya bermasalah dalam arti belum clear gitu ya. Akan tetapi muncullah rujukan surat tadi ya yang dikeluarkan oleh BPN ya. Tapi BPN juga mengeluarkan untuk meminta untuk pasang plang itu ya. Ya, karena yang bersangkutan kan menyatakan itu bidang tanahnya. Nah, silakan dipasang dulu pengumuman bahwa itu tanah clean and clear akan siap untuk diproses. Nah, ternyata kan dalam kurun waktu berapa minggu ini setelah dipasang itu kan sudah ada. Kemarin juga salah satu koordinator saya sudah didatangi salah satu pihak yang menyatakan itu apakah BPN yang memasang. Nah, kalau kita kan menyarankan, maksudnya menyarankan silahkan dipasang aja pelang pengumuman seperti itu kan. Kalau memang misalnya itu clean and clear diyakini, nah ternyata kan sudah ada pihak. Nah, maka bicaranya kan negara ini. Nah, tapi karena itu dipasang oleh pihak lain, itu tidak menjadi masalah ya? Tidak jadi masalah. Oh, itu kan iya. belum ada mekanisme yang dijalankan untuk pendaftarannya. Sampai dengan terakhir itu kan cuma pengukuran bidang tanah yang dilakukan melalui mekanisme PTSL seperti itu. Tapi kalau melihat pengumuman itu benar saja kah Bang dengan pengumuman itu dia? Kalau melihat dari kerangka acuan tulisannya benar saja kah itu? Itu kan memang kita prosedurnya itu memang kita sarankan. Oh, disarankan seperti itu ya. Oh iya ya. Memang kita sarankan seperti itu. Nah, apabila diyakini tanah itu tidak bermasalah kan silahkan dipasang pelang pengumuman dalam mekanisme penjajakan awal nih ya. Nah, ternyata sebelum didaftarkan untuk PNBP-nya sudah ada komplain dari pihak lain. Tapi dulu surat kah atau dulu papan pengumuman Bang? Yang untuk dipending penundaan nih? Kalau surat itu kan dalam mekanismenya PTSL di tahun 2021. Oh. Nah, kuasa hukumnya juga waktu itu kan menanyakan kepada kita kenapa permohonan dari kliennya itu dipending. Nah, silakan saya bilang kalau memang itu dinyatakan memang sudah ada kesepakatan, kalau ada kejelasan dia menyatakan itu memang bidang tanah yang dikuasainya silakan dipasang pelang pengumuman. Oh iya. Apabila nanti sudah dinyatakan clean and clear, nah baru nanti kita proses lebih lanjut. Iya. Itu. Jadi memang tidak bertentangan gitu ya, artinya tidak bertentangan. Kalau saya tidak bertentangan karena posisinya itu masing-masing pihak ini kan kita tidak tahu ada pernah kejadian itu sudah ada kesepakatan, nah kemudian bisa dilanjut proses. Nah ternyata dalam mekanismenya ini belum, ternyata ada salah satu pihak merasa keberatan. Nah jadi kemarin sudah datang ke BPN seperti itu. Jadi informasinya ada kesepakatan? Ya, bukan informasinya. Pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelum. Ya, sudah ada kesepakatan tapi tidak diinformasikan ke BPN. Nah kita kira kan hal yang seperti itu. Nah ternyata dalam rangka masang pelang pengumuman itu ada keberatan dari pihak. Tapi kan belum clean and clear ini. Iya. Ya, nah, makanya kemarin saya wawancara terkait dengan ada papan pengumuman itu, si pihak yang merasa dirugikan lah bagi mereka yang punya hak. Tapi kan dari pihak lain mungkin dia juga punya hak, kita tidak tahu gitu ya. Nah, kenapa pengumuman itu bisa terjadi? Nah, makanya dia menanyakan apakah ini produknya BPN atau produk orang lain? Tidak, kalau memang produk BPN kan pelang pengumuman kan tidak ini, cuma kita sarankan bahwa menyatakan tanah itu clean and clear. Iya. Baik itu melalui kegiatan rutin. Nah ini kan karena mau dimasukkan kegiatan rutin, nah kita persilahkan coba dipasang dulu lah pengumumannya. Apabila sudah clean and clear kan seperti itu. Artinya coba-coba gitu ya Bang, mengetahui bahwa. Nah, kenapa pengumuman itu bisa terjadi? Nah, makanya dia menanyakan apakah ini produknya BPN atau produk orang lain? Tidak, kalau memang produk BPN kan pelang pengumuman kan tidak ini, cuma kita sarankan bahwa menyatakan tanah itu clean and clear. Baik itu melalui kegiatan rutin. Nah ini kan karena mau dimasukkan kegiatan rutin, nah kita persilahkan coba dipasang dulu lah pengumumannya. Apabila sudah clean and clear kan seperti itu. Artinya coba-coba gitu ya Bang, mengetahui bahwa itu bermasalah atau tidak gitu ya. Itu kan untuk memancing, apa memang sudah clean and clear seperti itu kan. Trik juga ya Bang untuk mengambil antisipasinya ya. Karena kan posisinya nilai tanah di Kota Waringin Barat ini pada khususnya itu sudah merupakan kabupaten rame ya, jadi tiap jengkalnya itu berharga. Jadi seperti itu. Jadi itu yang permasalahan. Oke. Pak Teddy, ini bidang apa nih Pak Teddy? Saya Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Penetapan hak dan pendaftaran. Oke, Pak Teddy. Demikian wawancara kami kepada salah satu dari kepala bidang yang mana tadi diarahkan saya oleh Kepala KKN BPN Kota Waringin Barat untuk menemui Pak Teddy. Ternyata beliau juga mengakui dari seluruh kronologis yang terjadi pada sengketa antara masing-masing pihak ini ya Pak Teddy. Oke, terima kasih Pak Teddy.
Masuk orang. Nanti sampean bisa lihat di Indonesia Express, Bang. Oh, ternyata masuk orang. Oh, ini persyaratan posko PTSL nih, Bang lah. Ya. Nah, Bang, kerangka acuan ini yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat lewat ini ya, prosesnya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan itu kan SKB 3 Menteri nih. Iya. Oh, ini SKB 3 Menteri ya. SKB 3 Menteri itu persyaratan dokumen itu ya yang biasanya menjadi poin-poin untuk masyarakat kan. Oh ya, gitu. Saya dengar informasi sampean punya hak juga di situ bermasalah, yang mana permasalahan ini dalam satu hamparan yang dikuasai oleh pihak lain yang sudah dipagar. Apa benar itu, Bang? Oh, betul sekali. Memang saya punya hak di situ. Tapi anehnya itu lokasi itu yang saya ketahui, di lokasi itu tuh sampingnya itu lokasinya itu Maderjo. Sebelah kanan Maderjo, sebelah kiri Maderjo, belakang Maderjo, depannya Maderjo. Tahu-tahu itu kok diakui dari pihak Pasir Panjang, itu yang aneh. Oh. Nah, itu anehnya begitu. Itu menurut logika orang yang sehat itu sudah ada masuk akal itu. Nah, kok bisanya itu loh